Hai semua, kali ini kita akan belajar tentang deep learning untuk membantu diagnosis tumor otak. Video ini merupakan karya dari program studi Magister Ilmu Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Tumor otak merupakan abnormalitas massa pada jaringan di dalam kranium yang disebabkan oleh proliferasi sel tanpa kendali. Tumor ini menjadi tumor dengan tingkat keganasan tertinggi kedua setelah leukemia. Jenis tumor otak dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu primer dan sekunder. Tumor primer yaitu berasal dari otak itu sendiri, sedangkan sekunder berasal dari penyebaran bagian lain tubuh. Dibutuhkan penegakan diagnosis yang akurat untuk merencanakan tata laksana yang tepat dalam meningkatkan kelangsungan hidup pasien. Pemeriksaan biopsi merupakan gold standar dalam menegakkan diagnosis tumor otak. Tetapi, metode ini menyakitkan, makan waktu, penuh ketidakakuratan dalam pengambilan sampel, heterogenitas intratumor, dan perbedaan interpretasi penilaian subjektif para ahli yang berbeda. MRI merupakan pemeriksaan radiologis non-invasif dan bebas radiasi yang dapat memberikan citra beresolusi tinggi dalam bentuk 3 dimensi dan dapat membedakan soft tissue dan hard tissue dengan baik sehingga menjadi pilihan utama dalam mengidentifikasi bentuk keganasan pada otak. Namun, radiologis harus mengandalkan keterampilan dan interpretasi subjektif pada gambar untuk mendeteksi dan membuat keputusan secara manual. Deep learning adalah bagian dari artificial intelligence yang melakukan analisis mendalam terhadap pola dari struktur data. Ini memungkinkan mesin belajar dan membuat keputusan seperti halnya manusia. Deep learning terinspirasi dari cara kerja otak manusia yang dapat mengenali pola-pola yang kompleks sehingga dapat mengidentifikasi objek-objek yang sedang diamati. Deep learning dapat digunakan untuk rekognisi gambar, analisis video, penghasil gambar, dan lain-lain. Proses ini dapat terjadi dengan menyesuaikan arsitektur yang digunakan. Convolutional Neural Network adalah arsitektur yang dapat digunakan untuk merekognisi data gambar. Arsitektur ini dapat digunakan pada data 2 dimensi dan dapat memiliki performa yang kuat serta model pembelajaran yang cepat sehingga sering digunakan oleh klinisi untuk menganalisa data gambar. Beberapa penerapan dari deep learning yaitu registrasi, klasifikasi, deteksi, dan segmentasi. Pada klasifikasi, deep learning dapat digunakan untuk pemeriksaan diagnosis tentang ada atau ketiadaan serta kondisi normal atau abnormal dari suatu penyakit. Pada deteksi objek, deep learning dapat digunakan untuk identifikasi lesi atau gambaran khas dari hasil MRI. Pada segmentasi, deep learning dapat membuat melokalisasi organ atau bagian yang menarik, menganalisa volume dan juga bentuk. Hingga saat ini, beragam capaian sudah berhasil diraih dalam pengembangan deep learning di bidang kedokteran, khususnya diagnosis tumor otak. Tetapi, masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut dikarenakan beberapa kekurangan yang ada, seperti data gambar yang masih terbatas, data yang tidak seimbang, dan confidence interval yang lemah. Penyempurnaan deep learning akan membantu radiologis dalam diagnosis tumor otak untuk meningkatkan akurasi, pelayanan, dan harapan hidup pasien. Terima kasih.